Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Video 21. Channel ini berisikan informasi dan hiburan yang bersumber dari artikel terpercaya dan dikemas menjadi video. Nah, itu gimana ceritanya? Maksudnya cerita ini sampai bisa masuk di production house DMD gitu. Jalanannya. Kalau ini ceritanya lucu juga. Sebenarnya sebelum MD itu ada beberapa apa menyebutnya production house mungkin ya. Pokoknya ada yang mengajak juga itu nulis buat dibukukan. Dari situ sih memang kayak seneng, ternyata dapat antusiasnya bagus dan ada yang membimbing lah gitu untuk dirapikan tulisannya untuk dijadikan buku. Ya senang, ada tiga, bahkan sudah ada yang kirim apa itu surat kontrak kerja lah gitu, udah ada yang mau ngirim itu, tapi belum saya approve, masih ngobrol-ngobrol aja. Terus pihak MD datang, dan pihak MD ini yang paling ngejer gitu. Saya kan awalnya tuh yang kayak maju mundur gitu ya, mau dibikin enggak. Nah, MD ini yang paling ngejer. Mungkin saya spill di sini namanya Pak Dedi deh. Pak Dedi itu yang paling kenceng bolak-balik buat bukan ngubungin saya aja, ngubungin orang tua saya, adik saya, teman-teman pengajian, semua itu dikejar sama beliau. Ya udah sampai datang ke Bali. Jadi emang saya pikirnya yang paling antusias dan paling serius itu ya dari pihak MD gitu. Makanya saya ya udah deh bersedia untuk bekerja sama MD karena MD emang benar-benar serius lah gitu menggarap. Oke, dari yang tadi sampai Kisah Momi ASF itu viral dengan tagar-tagar layangan putus pada 2019. Melalui Facebook, Momi ASF membagikan kisah sedih yang dialaminya karena suami menikah lagi dengan wanita lain. Kini Momi ASF sudah move on dari cerita sedihnya. Setelah perceraian yang terjadi pada 2019, Momi ASF sudah berhasil kembali menata hidupnya. Meski begitu, penulis kisah layangan putus itu melalui proses yang tak mudah. Setelah bercerai, wanita yang dikenal dengan nama Echa Prasetya ini masih tinggal di Bali bersama keempat anaknya. Hampir 10 tahun tidak bekerja mendorong Momi ASF mengambil keputusan untuk bergabung dengan yayasan sebagai volunteer atau sukarelawan. Momi ASF ingin mengasah kembali skillnya sebagai dokter hewan. Waktu itu memang saya masih di Bali bekerja sebagai volunteer, sama sekali nggak dibayar, katanya, saat intimate interview Hai Bunda via Zoom. Selama 4 bulan, Momi ASF menjadi volunteer untuk mempertajam lagi skill cara membedah dan operasi hewan. Karena sukarelawan tak digaji, ia mengaku mengalami kesulitan keuangan hingga beberapa tagihan tidak bisa dibayar. Saya kejar skill dahulu, saya refresh otak bagaimana cara bedah dan beberapa operasi. Saya ikut yayasan-yayasan untuk jadi volunteer, di situ saya belajar lagi sama sekali nggak dibayar, tuturnya. Pemilik nama lengkap Eka Nur Prasetyawati ini mengaku kalut dan tak punya tabungan uang. Pada saat itu, ia hanya memiliki barang-barang yang bisa dijual lagi. Ia bahkan sampai dikirimi surat cinta tagihan listrik dari PLN. Di balik kesulitan keuangan itu, Momi ASF bercerita tentang hubungannya dengan sang mantan suami. Ternyata mereka sempat putus komunikasi. Momi ASF pun mengakui merasa saat itu bisa menghidupi sendiri keempat anaknya. Saya juga mungkin ada sedikit ego yang sebenarnya nggak perlu, merasa bisa sendiri, ucapnya.